Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagian pesepeda, untuk tidak mengatakan mayoritas pesepeda, memahami bahwa cross-chaining adalah hal yang harus dihindari. Satu aturan bersepeda yang ditanamkan sejak awal pengenalan sepeda, khususnya bagi pesepeda antusias. Cross-chaining atau rantai menyilang adalah kondisi rantai dengan kombinasi chainring terbesar berpasangan dengan sprocket terbesar, atau biasa disebut besar ke besar, dan sebaliknya, kecil ke kecil. Penyebutan terbesar dan terkecil mengacu kepada fisik chainring atau sprocket. Chainring atau sprocket terbesar adalah yang memiliki gigi terbesar. Tetapi apakah cross chaining benar-benar haram dilakukan oleh pesepeda? Beberapa produsen komponen terbesar mengatakan hindari. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak masalah, dengan beberapa catatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kupas lebih dalam. Apa kerugian yang disebabkan oleh cross-chaining dan bagaimana datanya berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Friction Pack. Pro kontra cross-chaining. Pabrikan Shimano menyarankan agar kita menghindari kombinasi cross-chaining dengan alasan rantai yang tidak lurus dapat menyebabkan gaya gesek yang besar. Semakin jauh penyimpangan rantai atau offset, semakin besar gaya gesek. Di samping itu, ketika terjadi cross-chaining akan meningkatkan keausan rantai, khususnya pada bagian roller, plat, dan bushing. Dan dalam jangka panjang menyebabkan perpindahan gigi yang kurang optimal. Pendapat dari pabrikan Shimano ini diamini oleh pabrikan Campagnolo. Tetapi pabrikan SRAM tidak menolak 100% kombinasi cross-chaining. SRAM melihat bahwa cross-chaining besar ke besar tidak menjadi masalah. Hanya cross-chaining kecil ke kecil yang harus dihindari. Alasan SRAM menerima cross-chaining besar ke besar adalah menghindari perpindahan gear depan, karena perpindahan gear depan lebih lambat dari gear belakang dan perpindahan gear yang terasa lebih keras. Jadi SRAM lebih merekomendasikan mengoptimalkan penggunaan chainring terbesar, tidak peduli apakah sprocket belakang sudah menggunakan yang terbesar. Berpindah ke chainring terkecil hanya dilakukan bila gear rasio sudah tidak memungkinkan untuk dikayuh pesepeda, seperti menghadapi tanjakan curam. Kehilangan power. Rekomendasi untuk menghindari kombinasi cross-chaining disebabkan oleh gaya gesek yang besar. Gaya gesek besar ini, kita berpotensi kehilangan power dan menyebabkan keausan rantai dan atau gear. Untuk membuktikan klaim tersebut, mari kita lihat hasil pengujian yang dilakukan oleh Friction Pack tahun 2015. Friction Pack menguji crankset 5339T dengan kaset 1128T. Posisi sejajar atau rantai dalam keadaan lurus berada di kombinasi 3917T atau 5314T. Pada posisi cross chaining besar ke besar 5328T terjadi kehilangan power sebesar 7,69 watt. Dan di kombinasi cross chaining kecil ke kecil 3911T terjadi kehilangan power sebesar 9,84 watt. Ada hal yang menarik di sini. Kehilangan power di cross chaining besar ke besar ternyata lebih rendah bila dibandingkan kehilangan power akibat gesekan rantai di kombinasi ideal besar ke kecil 5311T, yaitu 8,72 watt. Bila kita mengikuti saran untuk menghindari kombinasi cross chaining besar ke besar, di mana Friction Pack menyarankan setelah kombinasi 5319T, kita harus berpindah ke chainring terkecil dengan kombinasi 3917T. Tetapi bila kita perhatikan data kehilangan power, bila tetap menggunakan chainring terbesar dan menggunakan seluruh sprocket dari yang terkecil sampai terbesar, puncak kehilangan power hanya 7,69 watt.
Dan ini hanya sedikit lebih boros 0,26 watt bila kita berpindah ke chainring terkecil dan menggunakan sprocket terbesar, posisi ideal. Dari data kehilangan power akibat gesekan rantai, memang kita harus menghindari posisi cross chaining kecil ke kecil. Tetapi argumentasi untuk menghindari kombinasi ini 3911T tidak harus dengan data juga bisa. Karena siapa sih yang mau menggunakan kombinasi ini di jalan datar atau ketika ditanjakan? Kehilangan power akibat cross chaining. Kehilangan power yang sudah kita bahas, apakah benar itu karena dosa cross chaining? Apakah tidak disebabkan oleh faktor lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat data kehilangan power dari friction pack untuk kondisi rantai lurus. Artinya, data kehilangan power dihasilkan dalam kondisi rantai lurus. Misalnya untuk menguji kehilangan power kombinasi 3911T, sprocket 11T, dan chainring 39T diposisikan sejajar. Dan ketika menguji 5328T, posisi chainring dan sprocket disesuaikan kembali, sehingga chainring 53T dan sprocket 28T dalam posisi yang sejajar. Kehilangan power untuk chainring terbesar 53T lebih rendah dibandingkan chainring terkecil 39T. Dan fakta yang bisa kita lihat adalah ketika rantai diposisikan sejajar, artinya tidak terjadi kondisi cross chaining, kita tetap kehilangan power. Bila data kehilangan power ini kita gabungkan dengan data rantai tidak lurus, maka kita akan mendapatkan data kehilangan power akibat cross chaining. Kombinasi besar ke besar, kehilangan power sebesar 2,04 watt. Dan pada cross chaining kecil ke kecil, sebesar 1,6 watt. Terjadinya perbedaan ini karena cross chaining besar ke besar memiliki penyimpangan rantai terbesar, yaitu 27,3 mm. Sedangkan cross chaining kecil ke kecil hanya 19,5 mm. Dan bila kita lihat data untuk penyimpangan yang sama 19,5 mm untuk cross chaining besar ke besar yang terjadi pada kombinasi 5323T, kehilangan power hanya sebesar 1,27 watt, jauh lebih kecil dibandingkan cross chaining kecil ke kecil, yaitu selisih 0,33 watt, lebih kecil dibandingkan besar ke besar. Kesimpulan, menghindari kombinasi cross chaining memang lebih baik, terutama untuk cross chaining kecil ke kecil. Tetapi menggunakan cross chaining besar ke besar, manfaatnya lebih besar bila dibandingkan dengan berpindah menggunakan chainring terkecil. Selisih power yang hilang hanya berkisar antara 0,03 hingga 0,26 watt. Jadi untuk kondisi jalan yang tidak terlalu curam, cross chaining besar ke besar bukan barang haram, bahkan lebih menguntungkan. Tetapi ketika memasuki tanjakan yang curam dan panjang, kita harus berpindah ke chainring kecil. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.